Hi guys, good morning. Today, oh no, let me introduce myself first. My name is Umar Tiffany and I am from Pontianak, exactly West Kalimantan. So today I would like to introduce you one of the biggest cultures in Indonesia. It's about Dayaknis. So I visit my friend's sister house, and she is a very talented in the give a contributions of cultures in Indonesia. One of them is Dayaknis. Yeah, Dayaknis is at one of the biggest acnis in West Kalimantan, and she is exactly from Sanggau, but she lives in Nyarungkop, exactly 40 minutes from Singkawang. So we visit her to see her collections and doing some interview about Dayaknis. This is very exciting because her house is about culture, full of authentic materials. Okay guys, let me introduce you one of the statue in West Kalimantan. You can see this is how Dayaknis look. This is kind of clothes that you can find in the very rural area in West Kalimantan. So I'm going to bring you to some of the places in my sister friend's house, and this is really great. It's a great place to mindfulness, I think. So let me show you. Okay, first we want to not we want, but I want to go for the right place. Oh my gosh, this is so wonderful. That is like a place, houses just to stay and chill out, find some of the ideas. Oh my god, this is so good. Her house is a combine of Japanese and Dayaknis. You can find some of the culture material in this house. This is so great house. So I visit my sister friend house in the weekend. So you know what? Oh my gosh, this is kind of like little garden. Oh, I'm sorry. This is just like little gardens. Oh my god, so many plants in here, and you can. Oh my gosh. And that was my friend house, my friend's sister house, and I stay in the upstairs. And total, wow, so good. This is so good. This is a very good place in these years, because you know what, this is pandemic and we cannot go everywhere, and I found this in my sister. She is one of the persons who very attract and very powerful. You know what? She has passions like want to contribute to the Dayak cultures. And you know what? Her look is just like Westerns, because actually Dayak women are beautiful, guys. Wow, such a really great place. Now take a look for the garage. And I found that one of the authentic motorcycles. The husband of my sister friends as a Japanese, exactly, he is from Solo. It's such a very, oh my god, this is so good place. And we go to the back, and I'm going to find that one of the ponds. Okay, I'm going to show you next. And you know what? That place is it's kind of like dining room. We can eat there and seeing this kind of view. It's so mindful. Oh my gosh, I'm so lucky to accompany my friends to visit her sister friend house. Actually,
we go here because of one of the projects. One of them is about interview some of Dayaknis cultures. But you know, I think we are not in the projects, but we are in the holiday. Such a really treat. I'm sorry that I have to show my face because you know, guys, I want to prove that I visit this place. Okay, I already show you some of the part from this house. It's about, you know, the terrace, the garage, and some of the view from the right and left. And next, I'm going to show you when you enter this kind of house, you will find that full of the authenticness. I don't know how to say that because I'm very amazing with this place. And you know, guys, this is the how to say that, living room. You can find so many authentic, you know, such a very good collections. This is Dayaknis clothes. By the way, guys, this is not a public place, so that was my friends. This is not a public place, guys, so you have to ask the owner permissions if you want to see the collections. I can come here because of I have friends, and she is a close sister of the owner, so you know, this is one of the grateful experience on this weekend, exactly in the pandemic in 2021 in the early. I can visit one of the authentic place in West Kalimantan, and how to, oh my god, that was a mount in front of me. You can see that. Oh, that is actually not a mount, but Kalimantan didn't have a mount, so we have hills in front of us. So guys, this is me with the sister of my friends. Her name is Ibu Noria. Ibu Nuriah. Jadi orang-orang di sini kenalnya Ibu Nuriah. Noria tanpa H. Oh, Nuriah. Iya, Noria. By the way, pertama-tama aku bakalan kenalin dulu Ibu tuh asal usulnya dari mana gitu. Saya asalnya dari Kampung Baharu. Baharu itu Sanggau Kapuas. Baharu Sanggau Kapuas. Lalu saya dulu sekolah di Nyarumkop SPG, tamat tahun 82, lalu langsung bekerja di Nyarumkop, jadi katekis. Nah, tinggal di sini. Dan berkeluarga di sini. Iya, berkeluarga di sini. Kebetulan saya dapat beasiswa untuk studi kateketik di Jogja. Kateketik itu ilmu komunikasi iman Katolik di Jogja, lalu kecantol sama orang Solo. Akhirnya bertemulah Dayak dan Solo ya Bu ya? Iya, Dayak dan Solo. Iya. Terus saya kan udah keliling rumah Ibu nih, terus kayak kok adem, asri, terus autentik gitu loh. Kayak terkonsep, di situ ada pendopo, di belakang ada sejenis, kalau saya lihat konsepnya kayak konsep villa Bu. Jadi itu inspirasinya dari mana, atau apa karena punya suami orang Solo jadi punya ide-ide gitu? Iya, itu memang dari suami. Dari suami, memang suami saya dulu yang buat gambar gitu, lalu dikerjakan oleh teman-temannya. Sebenarnya konsep untuk garasi itu, ini dulu dia bukan seperti ini. Dia mau membuat apa namanya itu yang di Jawa tuh ada yang apa namanya orang besar gitu, saya namanya lupa. Nah, jadi dibuat seperti itu, seakan-akan dari jauh orang melihat, oh ini ada patung gitu. Tapi saya bilang, Oma, saya bilang, saya malu, saya bilang nanti terlalu cantik rumah kita. Orang bilang kita ini kaya raya, sementara hanya yang membuat kita kelihatan wah karena kita punya ide. Sebenarnya itu apa adanya. Lalu akhirnya ya jadi begitu karena saya malu gitu. Terus kayak saya lihatnya itu dari depan itu tanaman, kayak berbagai jenis tanaman udah disuguhkan dari depan. Terus masuk lagi itu samping ada ikan sama tanaman juga. Jadi, apa memang suka tanaman, Ibu suka tanaman, atau memang bagian dari konsepnya harus ada tanaman? Sebenarnya konsepnya saya sejak berkeluarga, dulu di awalnya lucu.
Jadi saya dengan suami saya bilang suami saya dulu tinggal di kampung. Jadi pondok itu menjadi rumah di tengah alam. Jadi dinding-dindingnya itu dinding yang bisa ketika siang hari dibuat tongkat jadi menjadi atap. Sebenarnya dinding kan. Ketika malam hari tongkatnya tuh diturunkan menjadi dinding. Jadi saya bilang suami saya kita buat rumah konsep kayak gitu. Tapi suami saya bilang memang kita hanya mau berdua seumur hidup. Punya anak gimana? Lalu berikut saya pikir oke lah kalau gitu buatlah kita rumah yang besar sesuai dengan tanah ini. Nah lalu tapi saya bilang rumah kita ini menjadi taman yang hidup. Sehingga bukan hanya kita nyaman tinggal di sini, tapi orang-orang yang datang juga merasa nyaman. Jadi rumah kita menjadi taman, saya bilang berada di tengah taman. Sehingga ya memang tidak tergarap ya, belakangnya tidak tergarap karena memang hanya sendiri kerjakan sama anak yang tinggal di rumah. Kalau suami saya kan hobinya ke ini, utak-atik mesin gitu kan, modif apa. Terus itu saya juga lihat di ruang tamu itu banyak sekali yang namanya koleksi baju Dayak. Itu Ibu suka, hobi, kerjaan atau gimana gitu? Kalau saya sebagai manusia Dayak, saya mau anak-anak anak Dayak itu turun temurun itu mengenal budayanya, mengenal kekayaannya yang nanti tak terbelikan itu. Jadi saya memang suka baju Dayak. Sejak saya SMP saya tuh membuat ya kalau saya lihat ada kain gitu, saya tempel baju, gunting, lalu saya jahit aja dengan tangan jadi baju Dayak ala kadarnya. Tapi saya suka gitu. Jadi memang sejak saya SMP saya suka. Terus baju sebanyak itu di ruang tamu itu pernah dipakai untuk event apa atau pernikahan atau pernah ada event apa atau memang Ibu ikut perlombaan apa gitu? Kalau secara pribadi saya ikut saya nggak pernah. Jadi saya punya rumah ini penyewaan baju adat dan juga tempat jual bunga itu ya. Jadi Norutama Garden itu untuk bunga, lalu tempat penyewaan pakaian pengantin itu. Lalu kalau soal dipakai kemana aja, pernah kopi dadu Sanggau. Itu adik saya, memang adik bungsu saya di sana, Marina Rona. Di sana mereka tampil di Jogja, tahunnya saya lupa, tapi bawa baju dari sini, kopi dadu. Kemudian kadang-kadang anak-anak di Jogja juga ya, kenalannya anak-anakku kalau mau tampil juga kadang-kadang pesan bawa baju dari sini, saya kirim gitu. Paling jauh sih pernah ada satu pengantin, sebenarnya bukan orang Dayak, jadi orang Batak nikah dengan Jawa, orang Medan, tetapi dia pakai baju Dayak, jadi bawa bajuku ke Medan itu pernah. Lalu kalau soal itu Jogja Dayak, ke Bali pernah. Satu ini anak muda di Singkawang, dia lomba di Bali, juga bawa pakaian, dan dia tidak dapat juara yang bagus, tapi dia juara harapan, tapi bangga banget gitu. Iya. Bangga banget. Itu pernah. Lalu kalau di sekitar sini ya untuk pengantin, untuk event-event naik dangu, ada acara-acara pasti. Dan event tahunan. Lalu akhir-akhir ini dari instansi ABRI, TNI agak sering pakai sini. Kalau mereka ada acara pasti datangnya ke sini. Terus yang Ibu pakai ini apa nih? Ini kan kayak simbolis nih. Oh, ini selendang manik, selendang manik. Artinya apa? Ada artinya nggak Bu ini selendangnya? Seperti selendang pada umumnya, hanya terbuat dari manik gitu. Lalu kita bisa jadikan syal. Iya. Jadi cantik banget nih. Iya, cantik banget. Terus Bu, yang mendesain itu yang kayak bentuknya seperti ini tuh Ibu sendiri? Iya. Saya tidak mengerjakannya sendiri karena saya punya teman. Tetapi
konsep saya mau dibuat seperti apa itu saya yang desain. Jadi Itu yang desain bikin mahal. sendiri, menikmati. Harga baju yang saya bicara semua modal pembuatannya gitu Bu, itu bisa sampai berapa juta atau berapa ratus gitu Bu? Kalau yang tertinggi, misalnya sekarang kan saya sedang garap, temanku sedang garap nganyam dari manik-manik, full manik-manik untuk pengantin, itu kisarannya 14 juta untuk suami istri, lengkap aksesoris. Itu yang tertinggi, tertinggi. Untuk semua alat gitu ya Bu ya? Jadi saya belum selesai bayar nih, tapi ya sedang Penjahit dalam kita bayar proses. orang. Sedang dalam proses dia menganyam semua dia yang anyam. Ibu konsep penjahit masih Iya. banyak orang. Terus yang mahal ini kan bahan-bahannya ini ya Bu Iya, ya? karena nganyamnya mengerjakannya bertahun. Wow. It's amazing. Iya. Jadi bertahun karena kan ibu itu memang pekerjaannya itu. Itu yang paling mahal ya Bu ya? Iya, itu yang paling mahal. Terus saya mau tanya yang paling murah. Oh, yang paling murah saya beli kain misalnya 25.000 1 meter. Saya perlukan 2 meter kan untuk bagian rok yang saya tidak mau jahit langsung, tapi biarkan bentangan kain yang nanti jadi rok dengan model terserah kita. Jadi itu kalau 25 2 meter jadi 50.000 ya. Lalu atasnya saya beli kemban misalnya, saya beli kemban yang 15.000. Jadi baru 65. Nah, 65 lalu dengan aksesoris pernak-pernik sana sini. Ya kisaran 75-an gitulah. 75.000. Itu Itu hanya modal kain ya Bu ya? kain Pernah- dan sampai jadi dengan pernak-perniknya. Iya. Terus Ibu punya penjahit khusus? Iya itu. Itu saya bermitra dengan Bu Kam Dayat. Bu Kam Dayat di Singkawang, dan itu kalau saya punya ide mau pakaian apa, beliau sangat mengerti. Jadi kalau saya katakan saya mau tampilan dominan warna merah, nah dia orang itu sangat bagus perpaduan tentang warna. Jadi tinggal saya katakan saya mau model tampilan warna apa dominan dengan motif apa, saya beritahukan motifnya, udah dia kerja, dia ngerti. Jadi udah memang bertahun-tahun. Kalau baju pengantin tuh Bu, paling cepat berapa lama pengerjaannya? Kalau yang ini sebenarnya ibu itu bisa bekerja setengah tahun, dia bisa untuk Setengah tahun paling cepat. bisa setengah tahun bisa. Tetapi ini saya perlambat karena kan COVID ini penyewaan saya kan sepi. Jadi saya tidak bisa mencicil. Jadi saya bilang jangan cepet-cepet, jangan. Lambat-lambat aja saya bilang. Bahkan yang paling cepat itu waktu normalnya tuh setengah tahun bikin baju itu ya Bu ya? Iya, jadi sampai benar siap sampai ke seluruh aksesorisnya jadi. Itu luar biasa karena saya tidak mau yang anyam biasa yang kebanyakan jual di Pontianak, itu saya tidak mau. Saya tidak punya koleksi yang dari tempat penjualan macam itu. Saya mau dianyam khusus, namanya anyam ikat. Jadi ini anyam ikat dari benangnya juga khusus, bahkan kadang ada yang menggunakan benang dari nanas, serat nanas. Dan itu tahan turun temurun, jadi kualitasnya turun temurun. Oke, terima kasih Bu Nor. Udah tadi sebenarnya kita agak kepotong karena sarapan dulu, Iya. di jauh makan, terus syuting beberapa video dulu. Terus terakhir, pertanyaan aku terakhir, pesan untuk anak generasi muda, khususnya anak Dayak lah yang sebagai pemuda daerah. Yang pertama, kita terlahir sebagai anak Dayak, ya jangan lupa. Jadi jadilah Dayak 100%, tapi juga 100% Indonesia. Kita harus bersama di bumi yang sama, rumah yang satu dengan berbagai etnis kan. Nah, jadi satu saudara, satu. Lalu yang kedua, dengan seluruh budaya yang kita punya yang sangat kaya, baik pun
adat istiadat, seninya, lestarikan itu. Nah, dan yang ketiga, kita pertahankan jangan sampai nilai-nilai budaya itu tergilas oleh modernisasi, ya. Karena modernisasi ini kan jalan terus. Kalau kita tidak sungguh bertahan pada nilai-nilai hidup sebagai manusia Dayak, ini akan tergilas habis. Jadi itu aja 3 itu menurut Ibu yang penting. Jangan melupakan identitas. Oh iya dong. Iya. Terus menjadi 100% Dayak, 100% anak Indonesia. Oke, bangga dengan Bangga. sebagai anak Dayak. Bangga dengan identitas diri. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu di lain waktu. Sama-sama Oma.